Kalau kalian mau bertafakur, kalau kalian mau menggunakan pola pikir, menggunakan akal, jangan berusaha memikirkan zat Allah. Karena Sayyidina Ali pun tidak mampu mengkaji atau terus memikirkan zat Allah. Kalau mau berpikir di makhluknya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarna bil ibadati wat taqwa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahidahu wa la mumatsila wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqu wa maqamil a'la. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa tabi'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mustami'un usi wa nafsi wa iyyakum taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini qudrat dan iradahnya Allah kita bisa bertemu kembali, bisa bersua kembali dan dalam kajian ilmu tauhid yang mana mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita mempelajari ilmu tauhid menjadikan kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjadikan kita orang-orang yang bertauhid kepada Allah dan orang yang mengetahui dan lebih mendekatkan diri dan lebih mengetahui zat Allah serta Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa semoga senantiasa hidayahnya Allah menyertai kita sehingga kita lebih bisa meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan keimanan kita, keislaman kita, dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang merusak keimanan kita, merusak keislaman kita, dan kita ditetapkan dan diistiqomahkan dalam jalan yang lurus, dalam jalan yang benar, jalan shiratal mustaqim yang dibawa oleh Rasulnya dan diwariskan kepada para alim ulama dan para kiai dan para asatidnya. Salawat dan salamnya Allah semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiuna wa Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada para sahabat, para tabi'in hingga kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pertolongan yang paling utama, yaitu syafaatnya kelak di yaumil jaza. Amin ya Allah rabbal alamin. Ahibail kiram, para sahabat, para ikhwan semua, alhamdulillah pada beberapa waktu yang lalu dan pada video yang lalu kita alhamdulillah setelah menyelesaikan pembahasan sifat ma'nawiyah, penjelasan tentang sifat ma'ani, yang mana sifat ma'ani itu kita ulang sedikit, flashback sedikit. Sifat ma'ani itu ada 7. Yang pertama sifat kudrat, kedua iradat, ketiga ilmu, keempat sama, basor, kalam. Nah, jadi sifatnya semuanya ada 7. Yang pertama kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Nah, dari sifat ma'ani ini, sehingga karena sifat ma'ani itu sifat yang melekat di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal yang menjadi realitas atau menjadi konsekuensi dari sifat ma'ani disebutnya sifat ma'nawiyah, atau bisa disebut juga sifat buah dari sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat dan sebagainya. Jadi sifat ma'nawiyah itu jumlahnya sama sesuai dengan sifat ma'ani, cuma diawali dengan kaunuhu, biasanya kaunuhu. Nah, kan sifat ma'ani kemarin ada 7. Pertama sifat kudroh, berarti kaunuhu qadiron. Yang kedua sifat iradat, maka ada kaunuhu muridan. Yang ketiga sifat ilmu, kaunuhu aliman. Hayat kaunuhu hayyan. Terus sama kaunuhu sami'an.
Dan basor kaunuhu basiron. Kalam kaunuhu mutakaliman. Nah, kita akan bahas ini diselesaikan, insya Allah akan kita bahas 7 sifat sekaligus untuk mempersingkat waktu, karena di dalam kitab Tijan Ad-Daruri pun ini penjelasannya wadaliluhu dalilu sifat kudrah. Nah, wadaliluhu kaunuhu muridan dalilu sifat iradah. Nah, untuk membedakan antara sifat kudrah dan kaunuhu qadiron, kemarin sudah kita bahas bahwa kudrah itu Allah Maha Kuasa. Nah, harus ada pembuktian. Buktinya Allah Maha Kuasa mana dan di mana, lalu sampai kapan. Nah, setelah kita pelajari kemarin tentang sifatnya kudratnya Allah, sehingga kita bisa membedakan mana kudrat, mana qadar, dan mana takdir, itu sudah kita bahas. Maka karena Allah berkuasa dan penciptaannya yang sangat luar biasa sampai saat ini, dan faktanya memang nyata terjadi, belum ada seorang pun yang mengklaim bahwa dunia itu milik saya. Kalaupun itu orang berkuasa hanya sebatas negara atau kampung. Mungkin Presiden Indonesia hanya mengklaim wilayah Indonesia, tapi dia tidak berani mengklaim wilayah Amerika. Dan tidak ada orang atau manusia satu orang pun di muka bumi ini yang mengklaim dia penguasa langit dan bumi. Tidak ada. Sementara Allah menjelaskan dalam Al-Quran, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah yang ada di langit dan milik Allah yang ada di bumi. Hal yang ada di langit serta isinya, hal ada yang di bumi beserta isinya, itu milik Allah. La di sana diartikan lam lil milki, artinya milik. Kalau milik Allah itu terserah Allah dan ada dalam kekuasaan Allah. Sampai saat ini kita bisa membuktikan ternyata Allah memang sangat berkuasa dan sangat lebih, gitu kan. Tidak ada yang bisa berkuasa melebihi kekuasaan Allah. Allah bisa menciptakan ciptaannya di muka bumi ini, kekuasaan Allah. Allah bisa menciptakan hal-hal yang luar biasa di muka bumi ini. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa menyamai ciptaan Allah. Itu adalah salah satu kuasa Allah. Dan buktinya sampai sekarang memang belum pernah ada orang yang mampu menyerupai ciptaan Allah. Dan sampai sekarang tidak ada orang yang mampu menciptakan bumi dan langit. Bahkan dalam sebuah vlog atau sebuah artikel saya pernah baca, Cina sekarang lagi berusaha membuat matahari tandingan dan bulan tandingan. Kita lihat saja, apakah memang dia bisa cahayanya seperti matahari, tapi dia pasti membutuhkan sumber daya lain untuk membuat benda itu menjadi nyala, membuat benda itu menjadi terang. Sementara Allah menciptakan bulan, tidak ada sumber daya lain yang mendukung bulan itu menjadi ada cahayanya. Misalkan kalau butuh batu baterai berapa ribu, butuh batu baterainya, sumber dayanya dari mana, atau kekuatan cahayanya dari mana, matahari bisa menyala dari mana, itu tidak ada. Sementara buatan Cina sudah pasti ada awalnya dan sudah pasti membutuhkan benda atau zat lain, dan itu saya yakin tidak akan bertahan lama selama matahari yang Allah ciptakan. Allah menciptakan matahari sebelum Nabi Adam ada di sini. Sebelum Nabi Adam menginjakkan kakinya di bumi, Allah telah menciptakan matahari. Dan sampai saat ini matahari bertahan, dan matahari tidak membutuhkan energi lain, gitu kan, energi selain daripada kudrah dan iradahnya Allah. Nah, itu salah satu bukti bahwa Allah itu maha kuasa. Allah itu yang menguasai langit beserta isinya dan bumi serta isinya. Allah yang merajai langit serta isinya dan bumi serta isinya. Sehingga
Jadilah ini pembuktian bahwa Allah itu maha kuasa. Artinya terbukti Allah maha kuasa. Disebutlah kaunuhu qadiron. Oke, sekali lagi, kudroh itu Allah maha berkuasa. Dan kekuasaan Allah tidak ada batasnya dan tidak terbatas. Maka realitas atau konsekuensi dari sifat kudroh ini disebut kaunuhu qadiron. Selanjutnya, yang kedua dari sifat ma'ani itu adalah iradah. Allah itu mempunyai rencana-rencana yang sangat baik. Rencana Allah ditulis oleh qalam di Lauhil Mahfuz. Rencana Allah dari, katakanlah kita sebagai manusia, dari mulai kita lahir, atau dari mulai kita di alam ruh sampai ke alam rahim, lalu ke alam dunia, sampai di alam dunia ini kita hidup berapa tahun sampai meninggal, dan seterusnya, itu ada dalam iradah atau ada dalam rencana Allah. Rencana Allah itu terbukti. Kita ada di sini, kita belajar di sini pada waktu sore hari ini, dan hal itu kita rasakan, dan hal itu kita memang sudah berencana, tapi ternyata rencana Allah yang berjalan. Kita misalkan berencana mau melaksanakan kajian di pagi hari, ternyata tidak jadi, rencana Allah. Pokoknya rencana kamu boleh membuat rencana bahwa kamu akan melaksanakan pengajian di pagi hari, tapi rencanaku pengajian kamu pasti akan akan berlangsung di sore hari. Ya, pada saat ini kita boleh berencana, tapi tetap rencana Allah yang paling utama. Maka kemarin sudah kita bahas al-insanu bitadbir wallahu bitakbir. Insan punya rencana, Allah pun punya rencana. Tapi insan hanya sebatas rencana, tapi buah dari rencana itu Allah yang menakdirkan, Allah yang menentukan. Nah, karena Allah berencana dan rencana Allah itu yang paling baik, baik yang memang menurut kita manis dan yang menurut kita tidak enak diterima. Misalkan kalau kita dikasih kekayaan, itu iradah Allah, itu rencana Allah. Dan kalau kita misalkan diberi musibah, itu pun rencana Allah. Nah, hal itu membuktikan bahwa sebesar apapun rencana kita, serapi apapun rencana kita, tidak akan melebihi rencana Allah. Nah, oleh karena itu berarti terbukti Allah itu maha berencana atau maha berkehendak. Berkehendak itu sesuatu hal, kalau dikatakan di surah Yasin, ira arada syai'an ayaqul lahu fayakun. Ketika Allah berkehendak, Allah tinggal berfirman kun, maka jadi. Nah, oleh karena demikian Allah mempunyai sifat iradah, artinya berkehendak, punya rencana, dan terbukti rencana Allah yang terjadi pada kita, yang terjadi pada semua kehidupan di muka bumi ini, berarti menandakan bahwa Allah itu maha berencana. Dan terbukti Allah berencana, maka sifatnya disebut kaunuhu muridan. Adanya Allah terbukti Allah maha berencana. Yang ketiga, kaunuhu aliman. Ini konsekuensi atau buah dari sifat ilmu. Telah kita bahas di sifat ilmu bahwa Allah maha mengetahui atas apa yang terjadi di muka bumi ini dan atas apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Sehingga di Al-Quran itu hukumnya plet. Kenapa plet? Allah turunkan 1400 tahun ke belakang, dan yang ada di Al-Quran itu Allah telah informasikan di kitab Injil, telah Allah informasikan di kitab Taurat, Zabur, dan Suhuf Ibrahim, telah Allah informasikan. Dan informasi itu kembali Allah informasikan di Al-Quran. Contoh seperti syariat berhaji. Itu syariat berhaji itu syariatnya Nabi Ibrahim. Allah sampaikan lagi di Al-Quran. Nah, berarti Allah maha mengetahui apa syariat yang dulu, apa kehidupan yang dulu. Allah mengetahui. Dan disampaikanlah ilmu Allah itu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan syariat itu berjalan sampai sekarang. Allah telah mengetahui apa yang akan terjadi. Maka salah satu contoh ya, hadis Rasul mengatakan, salah satu contoh, Rasul bersabda dalam satu hadis, saya tijamanun ala umati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Nah,
akan ada satu zaman di mana zaman itu mereka lari dari para ulama dan para fuqaha. Maksudnya lari atau menjauhi, dia itu sudah tidak banyak lagi yang mengkaji atau yang mengaji. Sehingga pada saat itu lebih prioritas mengejar pangkat, mengejar jabatan, mengejar tahta, mengejar harta, atau mengejar kedudukan, sehingga lupa pendidikan, lupa para kiai, lupa para ulama, lupa pengajian. Dan oleh karena dia lupa kepada pengajian, tidak mempelajari ilmu agama, apa yang terjadi? Maka hal yang terjadi, dia akan seperti hewan. Karena dia tidak mengetahui mana benar, mana salah. Nah, hal itu kan kita sudah bahas ya di bab-bab sebelumnya atau di kajian-kajian sebelumnya. Nah, oleh karena Allah Maha mengetahui dan terbukti memang ilmu Allah yang disampaikan Rasul, disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya, contoh sayati zaman al-umati yafirna minal ulama al-fuqaha, akan datang satu zaman yang dimana zaman itu dia menjauhi para ulama dan para kiai, para asatid, dan terbukti pada saat ini memang seperti itu. Logikanya, anak misalkan ya, si orang tua sekarang, si anak tidak sekolah itu dimarahi sama ibunya. Beda kalau si anak itu tidak mengaji. Si orang tua cenderung tidak terlalu marah. Ataupun kalaulah di sekolah dia mengeluarkan biaya 350.000, di pengajian mengeluarkan uang 20.000 atau uang 50.000, jangankan 50.000, 10.000 itu terasa berat. Nah, hal itu yang menjadi penanda bahwa memang mindset untuk saat ini sekolah atau pendidikan formal itu lebih menjanjikan. Menjanjikan untuk masa depan anak. Padahal masa depan itu paling lama 40 tahun, 50 tahun atau 60 tahun. Sementara masa depan akhirat yang selamanya atau abadi dia tidak terlalu peduli. Hal itu yang perlu saya kilas sedikit itu ya. Nah, oleh karena itu bukan berarti pendidikan sekolah tidak penting. Pendidikan sekolah atau pendidikan formal itu sangat penting. Pendidikan non formal pun itu sangat penting. Sehingga keduanya perlu berdampingan. Ilmu dunia kita cari sehingga sesuai dengan sabda Rasul, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia, dia harus punya ilmu. Dia ingin ilmu bisnis, kaji ilmu bisnis. Dia ingin ilmu sosialisasi, misalkan kaji ilmu sosiologi. Dia ingin mengetahui tentang geografi, kaji ilmu IPA IPS-nya. Dia ingin tahu anatomi tubuh, kaji ilmu IPA-nya dan sebagainya. Itu Allah telah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang bermaksud ingin mendapatkan dunia, dia harus punya ilmunya. Man arada al-akhirah. Siapa yang menginginkan akhirat, yang mana akhirat itu kehidupan yang paling inti dan puncak dari kehidupan, dan kehidupan yang akan selamanya kita alami dan jalani, dia pun harus mendapatkan ilmunya, harus belajar ilmunya. Bagaimana tata cara sholat untuk bekal kita ke akhirat, bagaimana tata cara mengaji, ngaji Quran yang benar bagaimana, sholat yang benar bagaimana, wudhu yang benar bagaimana. Jangan sampai sholat itu kita hanya cuma melaksanakan tapi tidak mampu mendirikan. Nah, hal itu perlu kita pikirkan dan perlu kita tata dari sekarang sehingga ilmu agamanya ada, ilmu akhiratnya ada. Ilmu dunianya jalan, ilmu akhiratnya jalan sehingga seimbang. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan ilmu dunia dan akhirat, maka dia harus mempunyai ilmu dunia dan ilmu akhirat. Nah, dari ilmu ini kita bisa mengetahui bahwa Allah itu maha mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Allah telah informasikan melalui lisan Rasulnya, dan oleh karena Allah terbukti maha mengetahui akan apa yang terjadi dan apa yang telah terjadi dan yang sedang terjadi, maka Allah mempunyai sifat kaunuhu aliman. Selanjutnya, kaunuhu hayyan. Itu tidak jauh beda dengan sifat hayatnya Allah. Allah maha hidup. Sehingga kalau Allah mati,
berarti tidak akan lagi ada kehidupan di dunia ini. Karena yang mengurus saja mati, yang sudah pasti ciptaannya Allah itu akan terbengkalai. Seperti kita menciptakan satu rumah atau membuat satu rumah, dan kita meninggal, dan kita tidak ada yang mengurus rumah itu, pasti rumah itu terbengkalai, hancur, tidak terurus sama sekali. Sama seperti manusia, kita sebagai manusia yang diurus oleh Allah pasti hancur. Kalau Allah meninggal, kalau Allah mati, maka sudah dipastikan hal yang semua makhluk yang ada di langit dan seisi bumi itu pasti hancur. Karena yang mengurusnya saja mati. Nah, hal itu tidak mungkin terjadi, maka karena terbukti Allah Maha Hidup dan kita pun dihidupkan oleh zat yang Maha Hidup, maka Allah mempunyai sifat kaunuhu hayyan. Selanjutnya kaunuhu sami'an. Nah, ini juga tidak jauh beda dengan sifat samanya Allah. Allah itu Maha mendengar. Buktinya mana? Buktinya telah saya sampaikan di pembahasan sifat samanya Allah, yaitu ketika misalkan seseorang berkata, jangan bilang ke Muhammad dan sahabat-sahabat Muhammad bahwa saya itu cuma pura-pura iman kepada Muhammad dan sahabatnya untuk membodohi mereka, karena saya tidak mau ikut dengan golongan-golongan yang bodoh, gitu kan? Saya kuliah sufaha, gitu kan? Mereka itu berkata bahwa golongan Nabi Yuna Muhammad SAW dan sahabatnya itu adalah golongan orang yang bodoh. Nah, maka Allah beritahu kepada Rasulullah, Allah mendengar hal itu, dan Allah Maha mendengar hal itu, dan Allah sampaikan kepada Nabi Yuna Muhammad, hati-hati Muhammad. Ada orang yang mengatakan bahwa dirinya iman, tapi pada faktanya atau buktinya dia tidak iman. Ada orang yang mengatakan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, tapi pada hakikatnya dia tidak iman kepada Allah dan tidak iman kepada hari akhir. Itulah yang disebut orang munafik, sebagaimana telah saya jelaskan di sifat samanya Allah. Oleh karena Allah Maha mendengar dan terbukti Allah mendengar, sekecil apapun nada suara kita, sekecil apapun ada suara hati kita, Allah mendengar. Maka Allah mempunyai sifat kaunuhu sami'an. Selanjutnya kaunuhu basiran. Dari sifat basarnya Allah, Allah Maha melihat apa yang terjadi, Allah Maha melihat kepada semua makhluknya, sehingga oleh karena Allah Maha melihat dan terbukti Allah melihat, buktinya melihat, kita telah paparkan di sifat basarnya Allah. Salah satunya ketika Allah mengetahui, melihat tentang perbuatan Nabi Adam alaihissalam ketika beliau memakan buah khuldi, dan Allah melihat, Allah Maha mengetahui, dan itu informasikan kepada Rasulullah. Ya kan? Wala taqrabu hadhihi sajarata fatakuna minadh dhalimin. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, hai Adam, hai Hawa, janganlah engkau dekati pohon ini, karena kau mendekati pohon ini dan memakan buahnya, maka kalian berdua termasuk orang-orang yang zalim. Nah, gitu kan? Allah melihat hal itu. Buktinya Allah melihat karena itu kan Nabi Adam alaihissalam digoda oleh si iblis, karena pada waktu itu Siti Hawa lagi mengandung dan menginginkan buah khuldi itu. Artinya buah khuldi itu buah keabadian, artinya khulud itu abadi. Sehingga godaan si iblis, hai Adam, kalaulah kamu memakan buah ini, buah khuldi ini, kamu akan abadi di surga. Nah, ternyata hal itu bohong, dan hal itu justru sebaliknya. Ketika Nabi Adam alaihissalam memakan buah itu, Nabi Adam baru sampai tenggorokan, yang sebagaimana dijelaskan di tafsir Sawi atau tafsir Ibnu Katsir. Nabi Adam memakan buah khuldi itu hanya sampai tenggorokan, sehingga ditandailah keturunan laki-laki itu ada yang namanya jakun. Nah, sementara Siti Hawa makannya sudah sampai dada. Nah, sampai dada itu sehingga
ada yang dinamakan buah kholdi. Itu buah kholdi itu pertanda wanita itu atau Siti Hawa itu memakannya sampai dada, baru sadar bahwa ini buah yang dilarang oleh Allah. Dan dari buah kholdi itu disebutlah payudara itu, payudara itu disebut buah kholdi. Memang itu menandakan bahwa Siti Hawa makannya sampai dada. Nah, Allah Maha mengetahui, lalu Allah informasikan kepada Nabi Muhammad, dan sekaligus Allah menurunkan sebelum itu diinformasikan di Al-Quran. Dan karena sebabnya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa memakan buah kholdi, Allah menurunkan Nabi Adam ke bumi. Nah, itu salah satu contoh. Dan ada banyak contoh lain dan banyak contoh-contoh yang Allah berikan melalui nabinya dan rasulnya. Sehingga dengan adanya dan faktanya Allah Maha melihat atas apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh makhluknya, maka Allah mempunyai sifat kaunuhu basiron. Yang terakhir, karena mengingat waktu, yang terakhir dari sifat yang wajib di Allah itu adalah sifat kaunuhu mutakalliman. Dan telah saya sampaikan di sifat kalam, salah satu dalil yang memang masyhur disampaikan tentang dalil kalamnya Allah yaitu wa kallamallahu Musa taklima, yang telah saya uraikan di sifat kalam, kalau tidak salah di sifat kalam telah uraikan bagaimana atau kronologi Allah memberikan atau menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Musa alaihissalam dengan memberikan aturan berupa kitab Taurat, dan itu yang menjadikan perwakilan dari Bani Israel itu mendapatkan hukuman atau mendapatkan hukuman Allah, karena setelah mendengar kalamnya Allah, mereka itu menginginkan bertemu zat Allah. Dan faktanya untuk saat ini untuk kita, Allah itu Maha berfirman, dan faktanya dan buktinya memang ada, yaitu dinamakan dengan Al-Qur'anul Karim. Maaf, perlu saya bahas sedikit tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an fisiknya, kertasnya, soalnya yang namanya kalam Allah itu la harfun wala sautun wala lafdun. Kalam Allah itu tidak ada lafadznya, tidak ada suaranya, dan tidak ada hurufnya. Loh, karena Al-Quran ada bentuknya, hurufnya ada, kalimahnya ada, ketika kita baca ada suaranya. Ya, karena suara, kalau kita membaca Al-Quran itu suara makhluk, berarti itu bukan suara Allah, suara makhluk. Tulisan yang ada di Al-Quran itu makhluk. Al-Quran yang ada, yang sering kita pajang, yang sering ada di masjid, yang ada di rumah kita, itu Al-Quran itu makhluk. Dan yang murni kalam Allahnya itu Al-Qurannya. Sementara tulisannya memang pakai tinta, itu makhluk. Dan yang bukan makhluk adalah kalam Allah. Kalam Allah itu tidak ada huruf, tidak ada lafad, dan tidak ada kalimah. Nanti insya Allah akan kita bahas, karena saya berinisiatif, ini tidak akan terlalu mendalam tentang pembahasan tauhid. Cukup bagi kita meyakini, karena dalam satu pertemuan atau satu asar hadis, Imam Ali bersabda atau berkata, Imam Ali itu adalah, katakanlah Sayyidina Ali atau Ali bin Abi Thalib, mantunya Rasul, di mana beliau itu punya gelar Babul Ilmi, artinya pintunya ilmu, karena sebelum sampai kepada para sahabat itu selalu ke Ali dulu. Nah, bisa dilihat dalam salah satu kitab yang namanya kitab Min Husaniyah, itu wasiat atau perkataan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali terus gitu. Nah, Sayyidina Ali atau Imam Ali dikenal dengan Babul Ilmi, artinya pintunya ilmu. Dari Rasul langsung ke Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi datillah.
Kalau kalian mau bertafakur, kalau kalian mau menggunakan pola pikir, menggunakan akal, jangan berusaha memikirkan zat Allah. Karena Sayyidina Ali pun tidak mampu mengkaji atau terus memikirkan zat Allah. Kalau mau berpikir di makhluknya Allah. Jangan berpikir ke zat Allah, berpikirnya di makhluk Allah. Jangan bertafakur di zat Allah, Allah itu seperti apa, terus bentuknya bagaimana, samanya Allah bagaimana, basornya Allah bagaimana, kalamnya Allah bagaimana. Jangan ditanyakan bagaimana. Cukup yakini, imani, apa yang diperintahkan laksanakan, apa yang dilarang jauhi. Maka itu insya Allah dengan semakin kita melaksanakan ketakwaan terhadap Allah, kita akan dipertemukan dengan zat Allah. Karena Rasul pun ketika ditanya Allah itu bagaimana, Rasul cuma menjawab laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada suatu apapun di dunia ini yang menyerupai zat Allah. Jadi saya tekankan untuk mengkaji atau mendalami tauhid itu disebutnya, kalau istilah bangunan itu kan pondasi ya. Pondasinya aja cukup pondasi, tidak usah diperlihatkan bahwa saya pondasi atau saya ahli tauhid, katakanlah kalau di kehidupan. Karena dengan pondasi yang kuat akan membuat bangunan itu menjadi kokoh. Dinding itu menjadi kokoh. Pondasinya rentan atau pondasinya lemah, tentu bangunan pun akan rentan untuk rubuh. Nah, maka oleh karena pondasi itu bukan di lisan dan bukan di mata, juga bukan di pikiran, tapi pondasi itu ada dalam ruh dan hati kita, maka perkuat, imani saja. Imani bahwa Allah itu maha wujud, maha kidam, baqo, mukhalafatul hawadits dan sebagainya, dengan sesuai fakta dan bukti realita yang ada. Jangan sampai memikirkan Allah mempunyai sifat kalam. Mana buktinya? Ada Al-Quran. Itu salah satu bukti Allah mempunyai sifat kalam. Allah maha melihat. Mana buktinya? Informasi yang Allah berikan kepada Rasul itu akurat. Allah maha mendengar. Ketika kita berdoa, Allah mengabulkan. Dan ketika orang-orang berkata di belakang Rasulullah, Allah informasikan kepada Rasul. Cukup imani. Jangan sampai Allah maha mendengar lalu Allah mendengarnya pakai kuping atau pakai kupingnya Allah sebenarnya. Jangan seperti itu. Sekali lagi ya, itu hanya untuk diimani, bukan untuk didalami dan difikirkan. Cukup imani, yakini, baru setelah itu tinggal melaksanakan tugas Allah. Jangan sampai kita terus bergelut memikirkan zat Allah sementara perintah Allah kita lupa dan sampai kita tinggalkan. Ada hal lain yang harus kita kerjakan. Itu menjadi bekal kita mengenal Allah yang akan kita sembah. Selanjutnya ada tugas lain yang Allah berikan, yaitu beribadah. Dengan banyak hal yang namanya ibadah itu yang harus kita kerjakan dengan tubuh ini dan dengan waktu yang mengefisienkan waktu. Jangan sampai waktu itu terbuang. Akhirnya ke zat Allah tidak sampai, pekerjaan yang Allah berikan terbengkalai. Rugi dua kali kita. Tauhid tidak tercapai, Islamnya juga hancur. Cukup jadi bekal atau menjadi pondasi dalam tubuh kita, dalam diri kita, bahwa Allah tiada Tuhan selain Allah. Cukup. Sementara sifatnya Allah yang ini perlu kita imani. Jangan terlalu mendalami sifat Allah bagaimana, terus bedanya Allah dengan makhluk di mana. Itu memang sangat sulit. Tapi ada sebuah keterangan para ulama, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kalau ingin mengetahui Allah, ketahui dulu diri sendiri. Gali dulu diri sendiri. Perbaiki diri sendiri menurut aturan Allah. Silakan sholat, perbaiki. Terus cara berperilaku, cara berkata, cara berpikir, perbaiki semuanya sehingga sesuai dengan aturan Allah sebaik-baiknya, sehingga nanti Allah akan tunjukkan inilah jalanku dan kamu akan bertemu denganku. Nah, hal itu mungkin yang bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi, karena ini sifatnya konsekuensi dari
sifat ma'ani-nya Allah, maka ini disebut dengan sifat maknawiyahnya. Lawannya pun demikian. Kaunuhu qadiran artinya Allah itu maha berkuasa, lawannya atau mustahil Allah kaunuhu azizan artinya lemah, gitu kan. Allah kaunuhu punya iradat, kaunuhu muridan berarti kaunuhu karihan. Kaunuhu aliman berarti kaunuhu jahilan. Kaunuhu mayyitan, kaunuhu basiran, kaunuhu a'ma, dan sebagai kaunuhu mutakaliman, kaunuhu abkama, dan sebagainya. Itu lawannya pun atau mustahilnya pun sama seperti mustahilnya yang ada di sifat ma'ani. Dan alhamdulillah dengan berakhirnya kajian sifat maknawiyahnya Allah ini, kajian tentang mengenal sifat-sifat yang wajib di Allah telah selesai. Tinggal satu lagi sifat yang jaiz di Allah. Insya Allah kita akan bahas di video selanjutnya. Dan mudah-mudahan sekali lagi saya tidak lupa berdoa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan meskipun sederhana, karena saya inisiatif ini tidak akan terlalu mendalam tentang tauhid. Jadi pembahasannya sangat untuk mengenal seseorang itu atau yang mendengarkan video ini, yang melihat video ini, tujuan saya supaya mengetahui tauhid itu dengan dalil ijmalinya saja. Dalil secara global. Jadi bukan dalil tafsili yang akan saya sampaikan, tapi dalil ijmalinya saja, dalil global. Karena mengingat atau setelah kita mendalami dan setelah saya sampaikan pada beberapa kesempatan yang lalu bahwa tingkatan iman itu ada 5, iman taklid, iman ilmu, iman ayan, iman hak atau iman hakikat, dan selanjutnya iman hakikatul hakikat. Nah, barang siapa yang tidak mengetahui dalil global tentang tauhid atau tentang akidah, maka sudah dipastikan tidak termasuk iman yang taklid. Itu baru tidak tahu dalil ijmali. Jadi yang saya sampaikan di sini benar-benar dalil ijmali, dalil global, tidak begitu terperinci, dan dengan harapan bisa lebih mudah dipahami oleh yang baru belajar tentang tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin ikhwan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.